Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan saya selaku moderator akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan landasan yuridis pendidikan di Indonesia. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Alan Dwi Ardani, 2. Miftahul Ulum, 3. M. Rafif Amrullah, 4. Teguh Hidayat, dosen pengampu, Ibu Husnul Khotimah, MPD. Kami dari kelas semester 1A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Tegal. Baik, saya M. Rafif Amrullah akan menjelaskan poin 1. Ya, sangat penting karena landasan yuridis bukan semata-mata landasan bagi penyelenggaraan pendidikan, namun sekaligus dijadikan alat untuk mengatur sehingga penyelenggaraan pendidikan yang menyimpang, maka dengan landasan yuridis tersebut dikenakan sanksi. Itulah sebabnya di samping dasar regulasi sangat penting, juga harus pula dilandasi dengan dasar yuridis untuk sanksi. Terima kasih. Ya, saya Toki Hidayat. Saya akan menjelaskan poin ke-2, yaitu bagaimana cara menerapkan landasan tersebut. Caranya dengan sebuah pendidikan dapat berjalan lancar apabila segala aspek menyangkut pendidikan itu terpenuhi. Dari segi pendanaan, fasilitas tempat, belajar, guru, atau dosen pemberi materi, dan juga buku penunjang pendidikan tersebut. Berikut akan dibahas tentang penunjang lainnya. 1. Pendanaan pendidikan. Dalam amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 3 Ayat 4 telah menegaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan. Yang kedua, kompetensi guru atau konselor. Dalam proses belajar dan pembelajaran guru merupakan salah satu faktor utama yang mengkondisikan terciptanya suasana yang kondusif. Yang ketiga, desentralisasi pendidikan. Pemberian aksentuasi kepada pemerintah daerah dalam Undang-Undang Sisdiknas diharapkan nantinya pengembangan pendidikan di tingkat lokal akan lebih efektif jika dikembangkan oleh pemerintah daerah bersama kelompok masyarakat. Saya Alan Dwi Ardani akan menjelaskan poin 3, yaitu bagaimanakah apabila beberapa sistem sekolah tidak sesuai dengan yuridis yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dampaknya apabila tidak mengikuti yuridis, yaitu proses belajar mengajar tidak dapat terlaksana dengan baik, lancar, dan seimbang. Selain itu, Indonesia mungkin akan kesusahan dalam mengejar ketertinggalannya dalam menyesuaikan perubahan global dalam aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena pentingnya undang-undang sebagai tumpuan bangunan pendidikan nasional, di samping untuk menunjukkan bahwa pendidikan sangat penting sebagai penjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia, juga dapat dipedomani bagi penyelenggaraan pendidikan secara utuh yang berlaku untuk seluruh tanah air. Tulislah yang kangen iki tinggo koe, soyo ngampet gede rasa katresnanku. Landasan yuridis di sekolah saya, yaitu MAN Kota Tegal, sudah ada. Contohnya seperti penerapan kurikulum, pembelajaran disiplin, pembelajaran Pancasila, bimbingan konseling, pembelajaran agama, pelaksanaan biaya siswa, dan lain-lain. Ya, saya Toki Hidayat. Saya akan menjelaskan poin nomor 4. Landasan yuridis di sekolah saya, yaitu SMA Negeri 5 Kota Tegal, sudah ada. Contohnya seperti
dari segi anggaran pendidikan, dari aspek fasilitas pendidikan, di mana sekolah saya sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas laboratorium. Salah satunya adalah laboratorium komputer, di mana laboratorium ini sangat berfungsi sekali dalam metode pembelajaran TIK atau mata pelajaran yang perlu menggunakan komputer. Baik, saya Miftah Lolong. Landasan yuridis di sekolah saya, salah satu contohnya seperti kerjasama sekolah dengan para usahawan dalam pengadaan buku untuk perpustakaan yang dapat membantu siswanya dalam mendapatkan informasi serta sarana belajar bagi siswa. Yang kedua, salah satu contohnya itu pemberian beasiswa kepada siswa yang berprestasi serta yang kurang mampu, dan serta yang lain-lain dalam landasan yuridis tersebut. Terima kasih. Landasan yuridis di sekolah saya yaitu SMA Negeri 1 Balapulang sudah ada. Pendanaan pendidikan, anggarannya itu digunakan sekolah untuk mendanai fasilitas yang diperlukan siswa. Contohnya seperti proyektor untuk menampilkan materi dari guru yang mengajar, dan juga untuk menyampaikan bahan presentasi siswa apabila ada tugas kelompok.